Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Neni, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel saya ini. Hari ini saya tidak akan membagikan video mengenai tanaman di rumah, tetapi saya akan mengajak teman-teman semua untuk ikut saya berjalan-jalan, melihat sebagian dari taman kota yang ada di ibu kota Jakarta. Yang semuanya terasa begitu menyenangkan buat saya. Nanti juga akan ada sedikit info tentang perjalanannya dan juga sedikit info tentang transportasi publiknya. Mari berkeliling Jakarta bersama saya, meskipun sebentar, meskipun hanya ke sedikit tempat. Dan untuk video saya kali ini, saya berikan judul Jakarta City Tour. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Kita sudah sampai di Taman Suropati, Jakarta Pusat. Taman Suropati beralamat di Jalan Taman Suropati nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat. Taman ini merupakan taman yang cukup menarik yang ada di kawasan tersebut. Nama Taman Suropati sendiri diambil dari nama pahlawan nasional Untung Suropati. Taman yang sudah ada sejak zaman Belanda ini kerap dijadikan warga untuk lari sejenak dari kepenatan kota Jakarta, termasuk saya. Kawasan di sekitar taman merupakan kawasan yang cukup eksklusif karena di sekitarnya itu terdapat rumah-rumah pejabat tinggi negara Republik Indonesia, bahkan rumah dari Wakil Presiden Republik Indonesia berada di sekitar situ. Selebihnya merupakan rumah hunian dari para duta besar, salah satunya yang persis di seberangnya adalah rumah dubes Amerika Serikat. Sejak masa pandemi dimulai 2 tahun yang lalu, banyak taman-taman atau ruang terbuka di ibu kota yang ditutup sementara, termasuk salah satunya adalah Taman Suropati ini. Jadi, jika saya bisa berkunjung ke sini, saya dan beberapa warga yang juga sama-sama sedang berkunjung ke situ hanya bisa melihat dan berada di luar taman. Itu pun tidak boleh berlama-lama. Di dalam taman kita bisa melihat patung-patung dan monumen-monumen karya seniman dari negara pendiri ASEAN. Dan di tengah-tengah taman kita akan melihat air mancur yang berada di kolam bundar. Ini bukan gazebo, tapi ini adalah salah satu monumen yang tadi saya sebutkan. Dan Taman Suropati ini merupakan pusat di kawasan Menteng, berada tepat di antara pertemuan 3 jalan utama, yaitu Jalan Teguh Umar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol. Tampak ada patung Diponegoro di sebelah sana dan di seberangnya adalah Gedung Bappenas. Nah, itu sekilas mengenai Taman Suropati. Selanjutnya, mari kita beranjak ke Taman Situ Lembang yang beralamat di Jalan Lembang Terusan nomor D59 Menteng, Jakarta Pusat. Dan taman ini benar-benar berdekatan dengan Taman Suropati, hanya berjarak kurang lebih 100 meter dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Taman ini merupakan salah satu taman tertua di Jakarta dan memiliki danau kecil di tengahnya yang berasal dari sumber air alam. Di taman ini terletak arena bermain anak,
fasilitas untuk memancing, trek lari, dan lain-lain. Taman Situlembang ini dikelilingi rumah-rumah di kawasan elit Menteng. Dan seperti halnya Taman Suropati, Taman Situlembang pun untuk sementara ditutup selama masa pandemi. Warga hanya bisa melintas di luar taman saja. Dan itulah sekilas mengenai Taman Situlembang yang merupakan taman yang cukup populer untuk warga DKI Jakarta. Di kawasan Menteng ada salah satu masjid terkenal yaitu Masjid Sunda Kelapa, tetapi saya hanya bisa melintas di depannya dan hanya sebentar saja. Ini adalah Masjid Agung Sunda Kelapa, tampak gerbang depan. Mari kita tinggalkan kawasan Menteng Jakarta Pusat dan kita kunjungi Taman Ayodhya di Jakarta Selatan. Beralamat di Jalan Lamandau 3, Kramat Pela, Jakarta Selatan. Taman yang sebelumnya bernama Taman Barito ini juga sama dengan taman-taman lainnya di ibu kota, selama masa pandemi ditutup dulu untuk sementara waktu. Berada dekat dengan kawasan Kebayoran Baru dan juga dekat dengan kawasan Blok M, Melawai, dan tidak jauh dari pasar burung yaitu Pasar Barito. Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Taman Ayodhya diantaranya adalah tempat duduk, area bermain anak, jogging track, panggung teater, gazebo, air mancur, peralatan fitness, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini ada layanan internet gratis alias free wifi. Dan itulah sekilas mengenai Taman Ayodhya, tamannya warga Jakarta Selatan, termasuk saya. Dan ini adalah Pasar Burung, Pasar Barito yang juga berada di kawasan Kebayoran Baru, tidak jauh dari Taman Ayodhya. Selain burung, di sini juga dijual hewan peliharaan lain seperti anjing, kucing, kelinci, marmut, bahkan hewan reptil. Daerah tempat rumah tinggal saya berada berbatasan dengan Jakarta Selatan. Dan untuk bisa mencapai Taman Ayodhya, Taman Suropati, dan Taman Situlembang, transportasi publik yang bisa saya gunakan adalah KRL Kereta Komuter Serpong Tanah Abang, bus Transjakarta Koridor Blok M Harmoni, dan kereta cepat MRT Koridor Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Dan kawasan-kawasan yang akan saya lewati ketika berangkat dari arah Jakarta Selatan ke arah Jakarta Pusat adalah kawasan Gelora Bung Karno atau GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Bundaran Hotel Indonesia. Dan ini adalah kawasan Gelora Bung Karno di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Selanjutnya saya sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, menuju ke arah Semanggi. Saat ini kita melintas di kolong Semanggi dan sekarang sedang berada di kawasan Bendungan Hilir.
Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, di depan sudah membentang Jalan Layang Kasablanka. Dan ini adalah masih kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ketika melintas di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Duku Atas, ada jembatan penyeberangan dengan atap terbuka. Lokasinya tepat di depan gedung Indofood. Rasanya tidak afdol ketika lewat situ kalau tidak berselfie ria. Akhirnya saya naik ke jembatan tersebut dan disinilah saya berada sekarang. Di sini kita bisa mengambil foto dengan latar belakang gedung-gedung tinggi dengan beragam arsitektur dan dekorasi gedung dengan lampu warna-warni. Ke arah selatan kita bisa memandang kawasan jalan yang menuju Semanggi dan Jalan Jenderal Gatot Subroto beserta gedung-gedung pencakar langit di sisi kiri dan sisi kanannya. Ke arah yang berlawanan atau ke arah yang sebaliknya kita akan disuguhi pemandangan menuju Jalan MH Tamrin yang juga dengan gedung-gedung di sisi kiri dan sisi kanan jalan.
Tidak terasa hari sudah gelap. Di satu sisi saya masih merasa belum cukup, tapi di sisi yang lain dengan bergantinya hari menjadi gelap, saya jadi bisa menyaksikan wajah Jakarta di malam hari. Dan beruntung cuaca sedang cerah bersahabat, jadi saya bisa menyaksikan panorama malam di Jakarta. Nah, itulah teman-teman semua Jakarta City Tour hari ini. Dan karena sudah waktunya pulang, saya pamit undur diri. Semoga video ini bisa menghibur, bisa menambah informasi, dan bisa bermanfaat. Amin. Bye Jakarta, selamat istirahat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk teman-teman yang baru berkunjung atau baru menemukan channel saya ini, mohon di-subscribe ya. Bye everyone. Thanks for watching and see you.